Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Syahputra. Kami dari kelompok 8 bersama Denny Arabianto ingin menjelaskan tentang Pancasila dan agama dalam nilai-nilai Pancasila. Yang akan dijelaskan terlebih dahulu kepada Denny Arabianto. Jika ada kesalahan atau gambaran nggak jelas, mohon dimaafkan atas kesalahan kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya jelaskan tentang Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar, sendi, asas, atas peraturan, tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Peranan dan fungsi Pancasila masih relevan karena Pancasila mencakup aspek-aspek dasar. Selanjutnya, Pancasila. Dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Dari sila ini menggambarkan bahwa kita harus mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, membina kerukunan antar pemeluk umat beragama (Puspitasari tahun 2015). Dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini menggambarkan bahwa kita harus memperlakukan manusia secara adil sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Artinya memperlakukan sesama manusia secara adil tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan keturunan. Dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dari sila ini dapat digambarkan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus bersatu, tidak terpecah belah karena adanya perbedaan, dan mampu menempatkan kesatuan serta kepentingan pribadi dan golongan. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dari sila ini menggambarkan sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan selalu mengambil keputusan dalam musyawarah. Selanjutnya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sila ini kita dapat mencerminkan sikap kekeluargaan dan gotong royong serta mengembangkan sikap adil terhadap manusia. Berikut peranan dan fungsinya. Peranan dan fungsinya yang pertama di sini ada Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat, sebagai dasar mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa, sehingga tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, dan sebagai dasar, arah, dan petunjuk aktivitas perkehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Peranan dan fungsi yang keduanya di sini ada Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional. Istilah ini merupakan istilah baru dalam tata hukum Indonesia, yaitu muncul pasca reformasi melalui TAP MPR nomor 3 tahun 2000 yang kemudian diubah Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan. Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional yaitu segala aturan hukum yang berlaku di negara kita tidak boleh bertentangan dan harus bersumber pada Pancasila. Yang selanjutnya yaitu ada sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagai yang tertulis dalam Perundang-undangan Dasar 1945 serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dalam ilmu hukum. Istilah sumber hukum berarti sumber nilai-nilai yang menjadi penyebab timbulnya aturan hukum.
Yang selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila Pancasila, karena Pancasila juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan sumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pada saat bangsa Indonesia bangkit untuk hidup sendiri sebagai bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia telah sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Kesepakatan terwujud pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkannya Pancasila sebagai dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan PPKI yang mewakili seluruh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang meratai material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan kedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan damai. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Bangsa Indonesia yang pluralis dan wilayah Nusantara yang terdiri dari berbagai pulau-pulau, maka sangat tepat apabila Pancasila dijadikan sebagai pemersatu bangsa. Hal ini dikarenakan Pancasila mempunyai nilai-nilai umum dan universal sehingga memungkinkan dapat mengakomodir semua kehidupan yang berbineka dan dapat diterima oleh semua pihak. Hubungan Pancasila dengan agama. Hubungan Pancasila dan agama sangat harmonis, yaitu terjadinya hubungan mutualisme yang saling menguntungkan keduanya. Pancasila membutuhkan agama dalam menjalankan kehidupan bernegara agar terciptanya kehidupan negara yang bermartabat, adil, dan mengutamakan kepentingan masyarakat, dan agama membutuhkan negara. Jadi kesimpulannya, Pancasila adalah sebagai dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan, kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Pancasila dan agama juga mempunyai hubungan yang sangat erat. Pancasila sangat membutuhkan agama agar terciptanya suatu negara yang bermartabat dan tentram. Terima kasih. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih jika ada kesalahan atau kekurangan. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.